kegiatan ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi isi kegiatan besok di bulan-bulan yang lain yang akan datang di 11 bulan berikutnya, untuk menjalin silaturahmi, meningkatkan ilmu, kemudian memperbaiki akhlak kita masing-masing. Selamat mengikuti pesantren Ramadan, ikuti materi ini dengan baik, dengan seksama, konsentrasi, ya lawan ngantuk sedikit, ya nanti kan ada ice breaking, suruh lompat-lompat, tapi kita lumayan lompat, ini malah tepar. Tapi saya yakin adik-adik semuanya adalah adik yang kuat, tangguh untuk menjalankan ibadah puasa beserta segala hikmahnya, karena sudah dibekali dengan ilmu yang memadai. Amin. Tentang suka, posisi strategis Kabupaten Subang dan dari Tol Cipali di sebelah utara ada Pertigaan Port untuk pelabuhan Pertigaan. Ini di sebelah utara ada Pertigaan pelabuhan Pertigaan, di sebelah timur dikelilingi oleh ada namanya Bandara Megahadi. Nah, di antara itu semua potensi dulu disebut perangan 13 gubernur dulu dilakukannya, yaitu Kaltiba, dan Megahadi, Cirebon, dan Subang Selatan. Nah, dalam perjalanannya tahun kemarin terdapat dua wilayah di Kabupaten Subang, yaitu kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus. Jadi Subang punya kawasan ekonomi di mana di situ yang namanya kawasan industri, tetapi tidak hanya sekedar industri di dalamnya, nanti ada tempat lembaga pendidikan, ada tempat wisata, ada tempat pusat perbelanjaan. Dibuatkan tempat pusat, tempat pusat untuk kawasan ekonomi khusus. Yang pertama adalah Smart Qualitas Industrial Estate atau kawasan ekonomi khusus Smart Qualitas. Ini yang pertama disebut. Dan ada kawasan ekonomi khusus di Patiban. Patiban jadi kawasan ekonomi khusus. Di kawasan ekonomi khusus Smart Qualitas Cibende ini, tepatnya di Desa Sawangan, kurang lebih 2.711 hektar. Jadi kawasan industri dengan hanya kawasan industri saja, pabrik-pabrik berdiri, tetapi juga perbelanjaan, pendidikan, dan juga wisata. Ada satu pabrik namanya BYD. Di Cimogo juga insya Allah ada. Di Cimogo, jadi Subang itu pabrik mobil listrik itu ada dua. Yang pertama BYD dari Cina, ya, dan pabrik mobil terbesar di dunia di Pada Asih. Jadi di desa Pada Asih di Cimogo ada namanya pabrik mobil listrik sedang proses pembangunannya, yaitu VinFast dari Vietnam. Kali ini pabrik-pabrik besar yang ada dalam Subang. Dan kami, saya dan Bupati tidak ingin kita semua jadi penonton. Maka saya titip pada semuanya aktif, yang termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena modal kita adalah kekuatan mental, kekuatan bisnis, karena tentu percuma kita kaya kalau kita tidak punya akal. Percuma kita pintar kalau kita tidak jauh dari Allah SWT. Tetapi untuk mengarungi kehidupan ini, maka kita membutuhkan kemampuan, ya, kemampuan struggle perjuangan kalian, ya, tentu harus dikuatkan dengan akidah yang kuat. Ya, jangan terbawa terbang kami, ya, terbang kami pada proses pendidikan hari ini bisa saja Anda diajak untuk main narkoba. Jadi di tengah potensi yang tadi saya sampaikan, ini juga tantangan kalian akan berat adanya narkoba. Ya, narkoba bisa dibeli di semua, mudah sekali. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini juga sangat penting. Apa kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin bersikap, dan apakah Pak Bupati yang sekarang bisa sama dengan apa yang Bapak sampaikan? Mental sebagai seorang pemimpin, karena ketika sudah jadi pemimpin, siap dipilih, ya, siap dihujat, siap dipuja-puji yang berlebihan, ya, ada mental, ya. Kalau bicara mental, kalau pendidikan tentu itu juga penting. Latar belakang pendidikan, level pendidikannya, karena bagaimanapun memimpin kabupaten, menjadi seorang pemimpin punya latar belakang pendidikan. Di luar pendidikannya, latar belakang pendidikannya juga sejak formalnya S1, kemudian S2 atau S3. Di luar itu juga sering membaca, mau
juga urusan yang ada di sini bisa aja welding, atau welding kelas kan, tapi kan tetap kita harus ada kelas, bisa saja ada bentuk kelas. Nah, ketika kita tahu tentang mereka butuh apa, kita siapkan ke mereka. BLK, balai latihan kerja. Kita sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, kata Pak Gubernur, sok siapkan BLK-nya, bantuan keuangannya dari Gubernur Jawa Barat. Ya, insya Allah orang Subang kita akan prioritaskan. Tetapi kan tidak semuanya bisa ditangani orang Subang. Ketika engineer-nya orang yang memang ahli pengalaman di bidang elektrik, di bidang mobil listrik, kan tidak semua orang Subang juga ada kemampuan itu. Ya tentu pada bidang-bidang tertentu, pada segmen-segmen tertentu kita mempersilahkan orang luar. Bahkan bisa jadi mungkin sebagian tenaga asing ekspatriatnya dari China.